Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah Jelas, terdengar Ibu. jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Desti Nurrohmah dari Universitas 11 Maret yang hari ini akan memandu pelatihan pengambilan keputusan karir yang akan rekan-rekan ikuti. Menyampaikan garis-garis besar kegiatan ini. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan di pelatihan ini terbagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah teori lesson, yaitu pemaparan teori mengenai pengambilan keputusan karir, dan yang kedua adalah practical exercise, yaitu praktik pembuatan rancangan pengambilan keputusan karir sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Pembagian kegiatannya adalah sebagai berikut. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah mengenai teori pengambilan keputusan. Sesi kedua, pembuatan rancangan 3 langkah sesuai teori dari sesi pertama. Dan yang ketiga, teori dan pembuatan rancangan metode SMART Goals. Sampai sini, apakah rekan-rekan sudah siap mengikuti pelatihan ini? Sudah. Baik, kalau begitu langsung saya akan masuk ke materi. Materi yang pertama mengenai pengambilan keputusan, tips and tricks-nya. Nah, kita pasti pernah mengalami keadaan ini ya, saat ada teman atau orang lain yang menanyakan kepada kita mau makan di mana atau mau makan apa. Jawabannya itu biasanya terserah, apa aja deh, ngikut aja, seperti itu. Intinya kita tidak bisa memutuskan dengan baik atau tidak bisa memutuskan dengan cepat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah pilihan-pilihan kecil. Mau makan di mana, mau pilih menu yang mana, dan mau pakai baju yang bagaimana, itu adalah sebuah pilihan-pilihan kecil. Hanya sekedar menentukan tempat makan atau tempat berkumpul saja sudah memakan banyak waktu. Nah, tadi ya, untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kecil saja sudah memakan banyak waktu. Lalu, bagaimana cara kita memilih keputusan-keputusan yang lebih besar? Misalnya, ingin kuliah atau kerja di mana, ingin menikah dengan siapa. Nah, itu kan keputusan-keputusan yang besar. Bagaimana cara kita memutuskannya? Padahal untuk pertanyaan-pertanyaan yang kecil tadi saja, kita sudah membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja kita tidak bisa menjawab terserah atau ngikut aja. Nah, maka dari itu, kemampuan pengambilan keputusan sangat penting untuk dipelajari, untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan besar. Selanjutnya, apa yang perlu kamu ketahui? Nah, dalam mengambil keputusan ini, kemampuan mengambil keputusan bukanlah kemampuan yang otomatis kita dapatkan sejak lahir, baik itu mengambil keputusan yang kecil, sedang, ataupun besar, tidak dapat kita dapatkan sejak lahir. Jadi,
kita perlu terbiasa atau latihan terlebih dahulu, mulai dari memutuskan hal-hal sederhana hingga memutuskan perkara yang lebih besar, dari menentukan tempat nongkrong mungkin, atau menentukan ingin makan apa, sampai memutuskan perkara yang lebih besar seperti pemilihan studi lanjut dan pekerjaan. Karena jika tidak terbiasa dapat membuat kita menjadi salah langkah dalam memilih pilihan-pilihan tadi. Nah, salah langkah ini dapat berakibat misal kita salah memilih jurusan saat ingin memutuskan studi lanjut yang bagaimana, yang seperti apa. Jika salah langkah kita akan salah memilih jurusan, atau mungkin salah memilih partner atau pekerjaan saat memutuskan keputusan untuk memilih pekerjaan, di mana akibat-akibat itu dapat berdampak lebih buruk lagi, seperti hal-hal di bawah ini. Mungkin akan membuat kita menjadi marah, bingung, stres, bahkan depresi. Nah, banyak orang mengalami kebingungan tiap kali dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan yang berat yang sifatnya life-changing atau mengubah kehidupan. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mengambil keputusan? Nah, ini poin-poin ini saya rangkum dari video 1%. Langkah yang pertama yaitu pertanyakan tentang keputusan yang akan diambil. Misal, ingin memutuskan studi lanjut. Sebelum menentukan pilihan, kita perlu bertanya terlebih dahulu pada diri sendiri tentang mengapa kita ingin mengambil keputusan itu. Misal, kenapa sih aku ingin masuk ke Universitas A? Memang apa bedanya dengan Universitas B atau yang lainnya? Kemudian tentukan alasannya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan kita? Apakah pilihan-pilihan tersebut sudah sesuai dengan tujuan kita? Kemudian start with why. Untuk menemukan alasan dan tujuan. Apakah keputusan yang akan kita ambil sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Misal, kita ingin memutuskan untuk melanjutkan studi lanjut ke Universitas A. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai untuk menjadi astronot mungkin, atau mungkin ingin menjadi peneliti? Apakah sudah sesuai dengan tujuan tersebut? Nah, yang kedua yaitu tentukan what dan how. Di langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat alternatif pilihan. Seperti apa yang akan kita pilih, atau bagaimana atau seperti apa pilihan tersebut. Kemudian membuat plan A, plan B, plan C, dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Kemudian dikerucutkan sesuai tujuan atau disortir. Kemudian yang ketiga, mencari informasi lebih dalam mengenai masing-masing alternatif yang tadi telah dibuat. Misalnya membuat daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Lalu tentukan pilihan mana yang sisi negatif atau kelemahannya dapat kita toleransi, dan pilihan mana yang sisi positif atau kelebihannya dapat kita maksimalkan. Tetapi rekan-rekan, perlu digarisbawahi bahwa saat kita sudah memikirkan matang-matang pilihan tersebut dan sudah mengikuti 3 langkah sebelumnya dengan baik, 3 langkah yang sudah saya jelaskan, apakah menjamin bahwa keputusan yang akan kita ambil adalah yang paling benar atau tepat? Nah, jawabannya adalah belum tentu, karena banyak faktor eksternal yang tidak dapat kita kontrol atau faktor di luar diri kita. Lalu bagaimana? Nah, hal-hal eksternal memang tidak bisa kita kontrol karena merupakan hal di luar kendali kita atau di luar kekuasaan kita. Tapi kita dapat mengontrol perilaku kita.
Seperti yang dikatakan oleh Seneca, semua hal yang terjadi dalam hidup ini pasti ada alasannya. Baik itu yang awalnya membuat kita merasa gagal atau menjadi halangan untuk kita, pasti semua ada alasannya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan, kita dapat memanfaatkan momen tersebut untuk belajar dan mengevaluasi diri. Tapi ketika keputusan yang kita ambil benar dan kita mendapat hal baik dari keputusan tersebut, maka kita dapat bersyukur atas apa yang kita dapatkan sejauh ini. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi pertama, maka akan saya buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Paham. Paham Bu, sudah paham. Untuk sekarang belum tanya, Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan memberi waktu 15 menit untuk istirahat sebelum menuju ke sesi kedua. Baik, Bu. Saya lanjutkan kembali karena waktu istirahat telah selesai. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, di sesi kedua ini, rekan-rekan akan diminta untuk membuat rancangan pengambilan keputusan sesuai dengan 3 langkah yang sebelumnya sudah dijelaskan di sesi sebelumnya, di sesi pertama. Nah, boleh teman-teman membuat rancangan di kertas terlebih dahulu atau membuat sketsanya terlebih dahulu. Siapkan kertas dan ballpoint. Bu. Baik. Di langkah yang pertama, tulislah pilihan apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Pilihan yang rekan-rekan sedang hadapi saat ini boleh ditulis terlebih dahulu. Kemudian, pertanyakan tentang keputusan yang akan kamu ambil. Coba tuliskan mengapa ingin mengambil keputusan tersebut, apa alasannya, dan sudahkah sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai. Dibuat sketsa atau mind mapping atau peta konsep terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kemudian tulis juga alasan dan apakah keputusan yang akan kalian ambil tersebut sudah sesuai dengan tujuan kalian. Lanjutkan ke langkah yang kedua, tentukan what dan how-nya. Kemudian buat juga plan A, plan B atau alternatif pilihan. Boleh dibuat beberapa, tidak hanya satu. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, apakah bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari informasi lebih dalam mengenai masing-masing alternatif. Coba buat daftar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif yang sudah kalian tuliskan di langkah kedua. Coba diuraikan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, untuk menyortir, tentukanlah pilihan mana yang sisi negatif atau kelemahannya dapat ditoleransi dan pilihan mana yang sisi positif atau kelebihannya dapat dimaksimalkan. Sudah selesai? sudah. Sudah, Bu. Sudah.
Nah, baik. Karena semua sudah membuat rancangannya, karena tadi masih berbentuk sketsa, nanti boleh diperbaiki setelah pelatihan ini selesai. Boleh diperbaiki, kemudian file rancangan tadi dikumpulkan ke link berikut, link Google Form. Rekan-rekan semua sudah terbiasa menggunakan Google Form ya, tidak ada kesulitan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita sudah berada di penghujung sesi kedua. Setelah pembuatan rancangan pengambilan keputusan tadi. Sampai di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab kembali. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Belum. Belum ada ya. Kalau begitu kita kembali istirahat 15 menit lagi sebelum menuju ke sesi ketiga. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai metode SMART Goals dalam menentukan tujuan atau mengambil keputusan. Metode SMART Goals ini merupakan sebuah singkatan Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan dalam menyusun SMART Goals ini? Nah, karena kita sudah berada di akhir sesi ketiga, di mana sesi ketiga adalah sesi yang terakhir dari kepelatihan ini, dari pelatihan pengambilan keputusan karir. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Sudah paham. Ya, Bu. Baik, saya akhiri kegiatan pelatihan pengambilan keputusan karir hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dari sesi pertama hingga sesi ketiga, sesi yang terakhir. Semoga apa yang telah disampaikan pada pelatihan kali ini dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan lain kali. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.